Tetapi setelah saya mengikuti sertifikasi MyEdusolve dan menurut saya nilainya memuaskan, itu menurut saya memvalidasi diri saya bahwa oh ternyata saya itu bisa loh untuk belajar Swift. Perkenalkan, nama saya Gregorius Yurista Manugraha. Sebenarnya sebelum di Apple Developer Academy itu saya berasal dari Universitas Anata Dharma dengan program studi informatika. Lalu ketika mengikuti program Apple Developer Academy itu, saya juga mendapat kesempatan untuk mengikuti sertifikasi program Swift dari MyEdusolve. Seperti itu. Untuk sertifikasi saya sejauh ini yang dari MyEdusolve itu selain sertifikasi Swift, ada juga sertifikasi di Microsoft. Jadi yang membuat saya tertarik itu adalah saya itu seorang Apple fanboy atau orang yang menyukai produk-produk Apple. Dan juga saya juga suka untuk belajar tentang komputer, baik itu membuat aplikasi ataupun mengulik hal-hal komputer lainnya. Sehingga ketika saya membuat sesuatu di platform yang saya suka, yaitu di environment Apple, itu membuat saya semakin semangat dalam berkarya. Dan hal itulah yang membuat saya tertarik dan semangat untuk belajar iOS development. Kalau belajarnya sempat, karena pas itu sempat ikut kelas-kelas gratis, salah satunya di Decoding, coba belajar salah satu course dari mereka. Tapi jujur kurang mendalam dan karena singkat ya waktunya. Jadi memang lebih mendalam tuh waktu di Apple Developer Academy. Waktu di kuliah itu saya awalnya belajar Java. Nah, memang di kuliah saya itu memang lebih mendalam ke Java. Lalu kemudian sempat coba-coba juga belajar Python karena sempatlah ngebantu teman dan penasaran tentang machine learning. Tapi overall dari semua pengalaman saya itu selama belajar pemrograman itu selalu basicnya atau dasarnya itu sama dan logikanya selalu sama. Hanya yang berbeda adalah cara penulisan atau sintaks-sintaksnya saja. Jadi selama kita paham logikanya atau kita tahu mau apa yang mau kita buat, itu sejauh ini semua pemrograman sama saja. Hanya ketika kita berpindah dari pemrograman satu ke pemrograman lainnya, ya kita harus belajar bahasa baru atau cara menulis yang baru. Itu saja sih perbedaannya menurut saya. Jadi yang menarik dari bahasa pemrograman Swift itu memang pemrograman yang dibuat dari Apple. Sebagai orang Apple fanboy ya tentu saya juga tertarik untuk belajarnya. Dan juga menurut saya sintaksnya itu cukup unik, berbeda dari pemrograman lainnya, di mana yang salah satu yang saya suka adalah optional chainingnya yang bagus, di mana kita bisa memastikan sebuah variabel itu tidak nol dengan mudah. Sementara kalau menurut saya di pemrograman lain itu masih sintaksnya kurang enak dilihat lah untuk opsionalnya atau nullable variabelnya seperti itu. Jadi sebelum saya ikut sertifikasi itu ya saya seperti seorang orang yang baru belajar Swift aja, seperti orang biasa gitu. Tetapi setelah saya mengikuti sertifikasi MyEdusolve dan menurut saya nilainya memuaskan, itu menurut saya memvalidasi diri saya bahwa oh ternyata saya itu bisa loh untuk belajar Swift dan bisa mengimplementasikannya di dalam pembuatan mobile app seperti itu. Benefit yang saya rasakan secara langsung tentunya saya bisa bisa pamer dikit lah di LinkedIn bahwa saya itu pernah ikut sertifikasi dan memang diakui gitu loh skill saya untuk di Swift ini. Itu salah satu benefit besar yang saya rasakan di dalam sertifikasi Swift ini seperti itu kan. Tentunya, jadi misalkan ketika kita apply pekerjaan, lalu si recruiter tentunya bisa melihat nih saya punya sertifikasi yang diakui lah. Lalu benefit yang saya alami lainnya itu ketika saya melakukan proses negosiasi gaji. Jadi saya istilahnya ada bahan lah. Kenapa kok saya bisa saya minta negosiasi gaji lebih tinggi dari yang diberikan dari recruiter seperti itu. Itu benefit yang saya rasakan. Jadi selama saya belajar di Apple Developer Academy, itu jujur saya lebih mendalami di framework untuk membuat UI-nya itu menggunakan Swift UI. Dan jadi ya kurang lebih selama setahun itu saya selalu menggunakan Swift UI. Tetapi karena sertifikasi ini
memang sudah lama ya, sebelum Swift UI itu ada juga, dan ketika mengerjakan ujian ini saya harus belajar lagi untuk membuat lebih ke belajar materi untuk membuat UI menggunakan UI kit yang ada di Swift, dimana itu hal yang cukup berbeda dan itu menjadi salah satu tantangan bagi saya. Tapi karena memang saya suka dengan dunia iOS development dan mobile apps, jadi ya saya tetap semangat untuk mempelajari hal tersebut dan akhirnya bisa lulus sertifikasi. Jadi menurut saya kenapa banyak orang yang kurang tertarik dari belajar iOS development, karena yang pertama itu memang relatif mahal ya. Jadi untuk belajar Swift atau belajar membuat aplikasi iOS itu yang pertama kita harus punya MacBook, dan kemudian itu juga relatif mahal kan untuk membeli MacBooknya itu sendiri. Kemudian untuk bisa kita kita distribusikan di App Store itu juga biayanya cukup mahal. Belum kalau seingat saya itu setahun itu 1,5 juta untuk registrasi sebagai developer yang bisa distribute di App Store. Itu yang pertama, tantangannya mahal. Dan juga menurut saya yang saya rasakan ya selama saya kuliah dan belajar itu, banyak teman-teman saya tuh yang kurang pede, kayak aku kan nggak punya iPhone gitu. Terus kayaknya nggak mungkin deh aku bisa belajar iOS gitu ataupun ngedevelop di HP iPhone, karena ya itu nggak punya iPhone yang pertama dan fasilitasnya yang memang belum memadai. Menurut pandangan saya, untuk sertifikasi ini kan tentunya ada materi-materinya itu, ya kan. Jadi dengan kita mengikuti sertifikasi ini, kita kan bisa mendapat skor, dan dapat dilihat juga setiap skornya itu di materi tertentu berapa skor yang kita dapatkan. Dan dengan mengikuti sertifikasi, kita jadi tahu, wah saya ini udah cukup paham loh di bagian materi yang ini, dan saya tuh masih kurang di bagian materi yang ini. Sehingga yang saya kurang paham bisa saya perdalam lagi, sehingga skill Swift saya atau skill development saya menjadi meningkat. Walaupun mungkin di sertifikasi itu terlihat buruk atau kurang tinggi, tetapi bisa saya buktikan dengan saya mendalami lagi setelah mendapat skor tersebut. Kebetulan saya mendapat sertifikasi ini secara gratis ya, jadi big thanks to my EduSolve, dan saya cukup bersyukur dengan hal tersebut, karena dari hal yang saya katakan bahwa dengan mengikuti sertifikasi saya lebih pede dan lebih yakin dengan skill saya, dan juga saya bisa saya share juga tentang perjuangan saya mendapat sertifikasi ini di LinkedIn ataupun di sosial media, seperti itu kan.